이겼다. 더럽게라도 이기겠다는 소리입니다. 이 나라 왕을 죽이려 합니까? 비교하면 쓰나. 하려고요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama yang berjudul Perfect Crown. Kayaknya seru sih dramanya dan juga menarik. Gimana di reviewnya? Ini dia, by Mimin. Di sebuah sekolah yang isinya itu adalah orang-orang terpandang, bangsawan dan juga dari keluarga kerajaan. Tapi di peringkat 1 di kelas 9 pada saat itu adalah seorang anak perempuan cantik dan juga cerdas banget yang bernama Hiju. Dia yang merupakan peringkat pertama, mengalahkan bangsawan yang sombong banget yang bernama Min Sok. Mereka berdua sempat cekcok karena Min Sok gak terima karena orang yang kasta bawah itu berada di peringkat pertama. Namun dia diberikan pelajaran oleh Hiju. Setelah itu sebagai peringkat pertama di angkatannya dia, Hiju sempat dipanggil tuh ke ruang kepala sekolah. Dimana pada saat itu Hiju diberikan sebuah hadiah gitu sama kepala sekolah mereka. Dan dia juga sempat menyinggung tentang statusnya Hiju. Walaupun agak sedih dan ketika keluar dari sana dia membuang hadiah tersebut karena ya nggak butuh-butuh banget sebenarnya. 하는 거잖아요. 판매율이. Dan sekarang Hiju itu memimpin sebuah perusahaan kecil yang merupakan anak perusahaan dari grup milik ayahnya yang bernama Castle Beauty. Walaupun dari golongan kasta bawah katanya nih kan, sebenarnya keluarga Hiju itu adalah keluarga yang kaya raya banget. Ayahnya seorang pedagang dan hanya perbedaan kasta doang. Dan Hiju ini menghalalkan segala macam cara untuk menang dari abangnya. Pokoknya dia bakal selalu menjadi yang terdepan, teratas dan juga terunggul. Mau itu pakai cara curang ataupun gimana, dia nggak peduli. Makanya dia bilang sama karyawan-karyawannya untuk memviralkan produk mereka apapun yang terjadi. Oke, kebetulan pada hari itu malamnya bakal ada ulang tahun dari Baginda Raja yang menjabat pada saat itu. Dan dibilang sama si sekretarisnya dia yang bernama Hijong bahwa mereka bakal pergi ke lokasi itu. Di sisi lain, di kastil kerajaan ada seorang pangeran agung yang tampan seperti Mimin walaupun bedanya 11 dan juga 1000 ya. By the way, si pangeran agung itu bernama Pangeran Yian. Dia memiliki seorang ajudan yang bernama Choi Hyun, dimana kebetulan hari itu kan adalah hari ulang tahunnya raja yang menjabat sekarang. Jadi Choi Hyun bilang kepada Yian setelah dia berburu nih, dia baru banget kelar berburu untuk segera siap-siap karena malamnya mereka harus pergi ke acara ulang tahunnya raja. Karena memang itu adalah ulang tahun kerajaan, itu banyak banget wartawan yang datang ke sana untuk melakukan peliputan. Dan mereka salpok sama satu orang tamu yang datang ke sana menggunakan mobil sport warna merah yang ternyata itu adalah Hiju. Karena memang dia tuh suka banget segala-segala yang viral dan dia memang sengaja memakai baju warna merah seperti itu dan juga melambaikan tangannya ke semua wartawan yang hadir di sana. Dan tidak lupa anggota-anggotanya dia suruh untuk memviralkan postingan-postingan dan ternyata itu tuh berhasil. Nama Hiju itu naik banget di media sosial dan juga banyak banget dibicarakan. Tapi walaupun kayak gitu, orang-orang tahu bahwa Hiju ini adalah anak dari selir ayahnya dia dan dia banyak banget diomongin yang enggak sama orang-orang. Jadi dia sama abangnya itu adalah beda ibu tapi satu bapak. Mendengar dia diomongin yang aneh-aneh, Hiju tuh memberikan pelajaran sama mereka karena dia itu nggak mau ditindas gitu aja. By the way, ini adalah abangnya Hiju yang bernama Taeju. Hubungan mereka berdua itu sebenarnya nggak akrab-akrab banget karena selalu bersaing dalam hal penjualan di perusahaan mereka, di perusahaan ayah mereka, dan mereka berdua harus bersaing siapakah yang paling unggul, terutama Hiju yang sering banget dibahas sama abangnya tentang status sosial mereka yang berbeda walaupun mereka satu bapak. Gak lama setelah itu, seluruh tamu undangan itu disuruh masuk dan duduk berdasarkan kasta. Hiju dan juga abangnya duduk paling belakang karena ya mereka kastanya terendah di situ. Nah, by the way, rajanya itu tuh masih kecil banget guys, sekitar umur 8 tahun. Dan di sebelah dia itu adalah Ibu Suri.
Semua orang udah datang, cuma mereka itu belum bisa memulai acara karena menunggu kedatangan dari Pangeran Agung Ian. Setelah itu nggak lama, pangeran tersebut datang dan semua orang itu langsung menyambutnya dengan berdiri. Walaupun sebenarnya si ibu suri yang bernama Yun Yirang itu kurang seneng karena Pangeran Ian itu datang dengan baju yang nggak sesuai dengan kostum yang udah ditentukan. Jadi dia itu datang menggunakan kostum berburu yang dia pakai sebelumnya. Nah, kemudian diprotes lah sama Irang. Cuma Ian bilang, ya toh ini juga hadiah dari raja, jadi ya udah aku pakai aja gitu. Dengan menahan emosi jiwa, Irang bilang, oke ya udahlah. Akhirnya setelah Ian duduk, seluruh hadirin yang ada di sana juga duduk kembali. Setelah itulah acara ulang tahun dari Baginda Raja yang menjabat saat itu langsung dilaksanakan dan berlangsung dengan sangat-sangat meriah. Setelah itu, raja kecil dia membuat permohonan di mana dia berharap ibu suri itu sehat, kemudian ya pamannya juga sehat, si Ian, dan juga rakyat juga menghadapin hal yang sejahtera gitulah. Dan langsung acaranya dimulai. 님이라고 불러야 되나? 총리님은 무슨 Oh iya, salah satu Perdana Menteri di sana yang bernama Min Jong-woo merupakan orang yang cukup kenal dekat dengan Hiju. Kayaknya mereka berdua ini dulunya satu sekolah yang kebetulan mereka kan sekolah di sekolah kerajaan gitu. Jadi Jong-woo ini adalah salah satu menteri kerajaan yang dipercaya banget sama Pangeran Ian. Dan ketika dia sama Hiju lagi ngobrol, tiba-tiba aja ajudannya Ian itu memanggil karena si Jong-woo ini dipanggil sama Pangeran Ian karena ada hal yang harus mereka bicarakan. Kata Hiju, ya udah nggak apa-apa, temuin aja dulu si pangeran. Nah, pas mereka bertemu, ternyata Ian itu cerita sama Jung-woo bahwa kemungkinan besar dia bakal menikah karena kakak iparnya si Yun Yirang itu menyuruh dia untuk segera menikah. Nah, kalau dia nikah, dia harus keluar istana dong. Jadi semua tugas-tugasnya dia sebagai wali raja itu bakal dilimpahkan sama Jung-woo. Cuma Jung-woo bilang, agak susah juga tuh. Ya udah, kalau misalkan kau nggak mau dilimpahkan samamu semua, kata Ian, cegah aja. Gunakan hak veto kamu sebagai menteri yang dipercaya untuk menghentikan pernikahanku. Kata Ian gitu sama Jung-woo. Cuma ya Jung-woo kan nggak mungkin seberani itu guys kepada keluarga kerajaan. 누구냐? Setelah Ian kelar ngobrol sama Jung-woo, dia kan mau pergi tuh. Dia malah ngelihat Hiju di sana. Sebenarnya Hiju tuh lagi nyari sinyal, cuma dia masuk ke areal yang sebenarnya hanya boleh untuk perangkat kerajaan doang. Jadi dia minta maaf sama Ian, dan kata Ian, aku hitung sampai 3. Kalau kau nggak pergi, aku bakal hukum kau, kata gitu. Aku cuma kasih keringanan sama juniorku aja. Terus tiba-tiba ada sebuah ledakan di tempat ulang tahun raja, lalu Ian pergi ke sana untuk ngecek keadaan raja yang ternyata dia juga agak trauma karena sebelumnya raja atau abangnya dia juga pernah mengalami hal yang sama. Dan tiba-tiba si ibu suri itu nampar Ian. Dikira sama ibu suri bahwa itu semua adalah perbuatan Ian sama seperti yang dia duga yang Ian lakukan sama abangnya ataupun suami si ibu suri. Yang ternyata pada saat itu si raja itu selamat dan setelah itu tiba-tiba acaranya kan langsung dibatalin gitu aja. Lalu Hiju dijemput sama sekretarisnya dia si Hyejung dan ditanya sama Hyejung sebenarnya apa yang terjadi. Bilang sama Hiju yang nggak ada dan dia juga tiba-tiba cerita bahwa dia tuh kayak benci banget sama Pangeran Ian padahal semua orang suka sama Ian, rakyat suka banget termasuk si Hyejung ini. Nah ternyata ada alasannya Hiju kenapa benci sama Ian. Karena dulu pas dia masih sekolah, kebetulan kan Ian juga sekolah di sekolah kerajaan itu. Jadi diam-diam Hiju ini belajar memanah karena itu adalah salah satu ujian mereka. Nah, tiba-tiba Ian tuh datang di situ yang ternyata dia menyewa tempat itu untuk tempat dia belajar juga. Dan ketahuanlah Hiju itu memakai secara diam-diam. Lalu Hiju menjelaskan kepada Ian bahwa dia mencuri kunci dari temannya dia. Dan dia juga nggak terima kalau misalkan Ian datang ke sana, kenapa dia nggak boleh gitu. Nah kata Ian, aku tuh ada izin. Dia tunjukinlah surat izinnya kepada Hiju. Gara-gara itu Hiju nggak terima. Kata dia, ya nggak boleh gitu dong. Harusnya kan sama-sama setara. Walaupun kamu itu bangsawan dan juga lebih tinggi kastanya dibandingkan si Hiju. Walaupun ya gimana ceritanya Hiju tetap aja kalah berdebat dengan Ian karena memang kasta mereka itu benar-benar yang berbeda banget dan Hiju minta maaf sekali lagi dan langsung pergi dari sana.
Oke, by the way, keesokan harinya pasca kejadian kebakaran itu, si Ibu Suri datang menemui Ian dan dia meminta maaf atas kejadian kemarin. Katanya dia itu kayak kebawa emosi dan juga teringat tentang suaminya. Terus dibilang sama Ian, ya aku sih nggak apa-apa ya, aku udah memaafkan kamu dan tenang, nanti di artikel aku bilang yang baik-baik aja, katanya kayak gitu. Cuma masalahnya Yirang ini tuh kayak mendesak Ian nih untuk segera menikah gitu. Dan juga tetap meminta Ian untuk berada di sisi Baginda Raja yang sekarang karena kan masih kecil banget gitu, jadi belum bisa untuk memerintah dan juga menjalankan kerajaan dengan baik. Nah, Ian sebenarnya itu tuh udah sering banget ngalah nih guys. Jadi pada dulu kan dia tuh sebenarnya orang yang cerdas banget dan juga ya cocok untuk jadi raja. Cuma ayahnya lebih mengutamakan abangnya. Jadi dia diminta untuk kayak tahan dulu untuk potensi kamu, jadi jangan ganggu putra mahkota. Makanya dia cukup banyak ngalah, makanya dia agak malas banget nih untuk mengalah lagi demi mendampingin terus si raja yang sekarang. Ditambah lagi Irang nih kayak ngelunjak, dia bilang Ian harus nikah sama orang pilihannya dia. 그게 말이 된다고 생각해요? 나 성의 준대. Ternyata di sisi lain Hiju juga disuruh nikah sama ayahnya, dipilihin juga sama ayahnya. Cuma Hiju tuh nggak mau kalau misalkan nikah sama orang yang standarnya di bawah dia gitu. Pokoknya harus di atas dia ataupun minimal setara lah. Terus dibilang sama abangnya dan juga iparnya atau istri abangnya, udah terima aja, kan kok juga kasta rendah, kata mereka kayak gitu. Nah Hiju nggak terima dan dia bilang sama ayahnya apapun yang terjadi dia nggak akan mau dijodohin kecuali dengan orang yang kastanya berada di atas dia. Karena dia nggak mau lagi dong terjun ke bawah ya kan. Kalau misalkan dia di atas, ya harusnya di atasnya lagi gitu. Terus kan Ian itu memutuskan mau berlibur sejenak. Nah pada saat dia perjalanan mau pergi, dia berpapasan dengan In Pyong. Kayaknya dia salah satu orang kepercayaan kerajaan juga. Dan dibilang sama In Pyong ini bahwa dia itu cuma keluar sebentar aja kok. Karena In Pyong tuh khawatir siapa yang jaga kerajaan, gak mungkin si raja kan. Terus kata Ian, udah tenang aja, pokoknya kerajaan bakal aman aja selama aku pergi beberapa hari. 이안 그자가 In Pyong itu orang yang cukup dekat banget dengan Yirang ini dan mereka cukup sulit nih untuk merebut ataupun membuat rakyat itu benci sama Yirang karena Yirang itu kan benar-benar kayak disukain banget sama rakyat. 이거 돈도 없고. Keesokan harinya, Hiju itu masih aja mencari-cari orang yang cocok sama dia. Cuma dibilang lah sama si sekretarisnya kan, si Hyejung, kayaknya nggak ada yang cocok nih satupun. Ya, terus dibilang sama Hyejung, gimana kalau misalkan dari anggota kerajaan? Kalau misalkan kau butuh orang yang lebih tinggi kastanya kan? Terus dibilang sama Hyejung, boleh juga saran dari kamu. Karena kebetulan nih, berita tentang Ian itu tuh lagi viral banget di media sosial terkait kebakaran tersebut. Dan juga kan banyak orang yang selalu ngedukung dia karena kebaikannya dia juga kepada rakyat dan juga cara kepemimpinannya dia. Makanya si Hiju ini bilang sama si sekretarisnya bahwa gimana kalau misalkan aku itu coba buat lamaran sama Pangeran Ian. Kata Hyejung, kok serius? Tapi kalau misalkan kau serius, ya kau harus buat surat permohonan gitu sih katanya. Oke, kata Hiju, karena dia ngerasa bahwa ya simbiosis mutualisme banget kalau misalkan dia nikah sama Pangeran Ian. Terus Pangeran Ian kan langsung dikasih tahu tuh sama ajudannya kalau Hiju itu mengajukan audiensi untuk pernikahan. Cuma berkali-kali ditolak guys. Tapi Hiju tuh nggak menyerah. Kata si sekretarisnya, terus kasih tahu alasannya. Ya udah dikasih tau lah sama Hiju. Terus dia ketik lah kan alasan yang menurut dia itu kayak masuk akal gitu dan mungkin diterima sama Ian. Cuma masalahnya ketika dia tulis alasan tersebut dan yakin bakal diterima, ternyata lagi dan lagi pengajuan dari Hiju itu ditolak mentah-mentah sama Pangeran Ian. Enggak itu doang guys, berkali-kali mungkin kayak belasan kali Hiju itu mengajukan kepada Ian tapi tetap aja ditolak. Kayak Hiju tuh bingung banget kenapa Ian ini terus-terusan menolak dan dia pun emosi jiwa sampai teriak di kantornya yang membuat orang-orang ataupun anggota-anggotanya itu pada kaget banget.
Terus ingatlah si Hiju kan, kalau misalkan Ian pernah bilang sama dia itu bisa dilakukan untuk juniornya dia. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan sama Hiju untuk membuat permohonan tentang minta bantuan sebagai juniornya Ian di sekolah. Ya udahlah, wah akhirnya Ian bilang oke, diterima, dan senenglah Hiju permohonan dia diterima. Ian gak tahu kalau misalkan itu adalah permohonan pernikahan karena diganti judulnya sama Hiju. Ya udah, malamnya diundanglah Hiju untuk datang ke sana dengan gaya nyentriknya dia. Sampailah dia di sana dan langsung disuruh masuk untuk bertemu sama Ian. Dan ketika mereka bertemu, dia sama Ian langsung ngobrol berdua, dan kedatangan Hiju itu diketahui tuh sama Yirang, dan dia minta sama pelayannya untuk memata-matain Hiju. Terus kan betapa kagetnya Ian, ternyata Hiju datang ke sana untuk mengajukan permohonan pernikahan sama Ian. Dia bilang, gimana kalau misalkan kita nikah aja? Kagetlah Ian ya kan? Oke, kira-kira gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video. Bye bye.